Silakan bisa di share-share dan juga bisa di tap-tap layarnya biar supaya banyak yang melihat dan bermanfaat, guys. Bahas apa kok pagi ini? Bahas apa maunya? Bahas apa? Sambil saya nyantai, guys. Hari ini lagi santai. Udah pada makan belum? Jangan lupa di share-share live-nya, semoga bisa bermanfaat. Mau bahas apa nih? RK sama AK ya kok kelihatannya tambah seru. Semua akan terlihat pada akhirnya ya. Kalau saya lihat bukan dia aja, masih ada lagi itu di SM. Dybala, selamat siang juga Dybala. Ini kayak pemain bola nih Dybala. Kayak pemain bola Dybala. Bas Terawangan 2026 Master. Apa yang mau ditanyakan dari 2026? Aman nggak suaranya guys? Aman gak nih? Apa yang mau ditanyakan dari 2026? Silakan ditanyakan Indri Pramaswari. Terkadang sosok yang terlihat baik belum tentu baik ya. Jadi jangan menilai dari covernya. Karena manusia itu pasti akan diuji dengan 3 hal, harta, tahta, dan wanita. Biasanya rata-rata laki-laki itu hancurnya dari wanita ya, mohon maaf. Karena harta, tahta udah punya, wanita sebenarnya udah punya. Ya, tapi karena dia tidak ada rasa syukurnya, akhirnya apa? Akhirnya dicabut nikmatnya. Akhirnya dicabut nikmatnya ya, sama kayak RK ya. RK itu kurang apa? Harta sudah punya, tahta udah punya, wanita sudah punya. Ya. Sebenarnya kematian anaknya kemarin itu adalah suatu teguran. Ya. Akan tetapi teguran ini diindahkan yang pada akhirnya semua hancur berantakan ambyar ya. Jadi untuk kalian ya hati-hati ya. Karena kita itu manusia itu pasti diuji dengan 3 hal biasanya. Harta, tahta, dan wanita. Meskipun cara ujiannya dari ketiga hal ini berbeda-beda guys. Berbeda-beda ya. Ngebrandnya bagus kok, tapi dalamnya nggak karuan. Iya, ngebrandnya udah bagus ya. Ngebrandnya dia udah bagus. Udah halus ya. Halus pisan. Kalau kata orang Sunda mah udah halus pisan. Nah, tapi ya hancurnya karena ya itu tadi nafsunya. Dybala bahas Master bahas Nickmer kasasinya masih penasaran. Masih akan ada cara-cara dari pihak sana untuk menikung ya, menikung Nicky ya, menikung Nickmer. Masih akan ada cara-cara ya. Cara-cara dalam tanda kutip di sini. Ya, makanya saya bilang ini adalah pertaruhan terakhir, meskipun belum akhir-akhir banget ya guys ya, karena masih akan ada PK di situ. Ini adalah pertaruhan final, pertaruhan akhir, meskipun nantinya masih akan ada PK di situ ya. Ini harusnya Nikita Mirzani jor-joran guys, apapun caranya itu ditempuh ya. Baik itu secara real, baik itu secara supranatural atau spiritual di sini ya. Terlepas dari dia percaya atau tidak perihal tentang spiritual atau supranatural ya, saran dari saya gunakan itu untuk terakhir final, karena ini adalah final ya. Ini nantinya akan keputusannya akan mengikat guys ya, keputusan akan mengikat meskipun masih ada lagi upaya PK namanya ya, upaya PK nanti masih ada lagi upaya PK ya. Kayak saya bilang kan kemarin, sedari awal ini nih kita Mirzani
akan mentok ya, mentoknya sampai tingkat akhir ya, akan digunakan semua hak-hak Nikita Mirzani. Karena ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana hukum di Konoha ini seperti apa ya. Terkadang orang yang benar itu malah bisa jadi salah dan orang yang salah malah bisa jadi benar, guys. Nah, itulah di Konoha seperti itu ya. Hukum itu seakan ini bisa dibeli gitu ya di sini. Nggak, rasa keadilan itu nggak ada gitu. Seperti itu ya. Halo Valentino Lim, intinya kurang bersyukur aja kok. Iya, RK kurang bersyukur ya. Karena ya kurang apa sih dia? Karena dianya kesengsem sama Aura Kinasi. Aura Kinasi. BRR pakai baju orange enggak? Kan udah jadi tersangka itu Valentino Lim. Dia juga udah jadi tersangka ya kalau nggak salah. Itu di Polda ya. Tolong dikoreksi jika saya salah. Ya, terima kasih Valentino Lim, berkas selalu. Nah, ini akan jadi menarik ya, pertarungan antara Doktif dengan DRL ya. Karena DRL ini kalau saya lihat ada sisi rasa takut ya untuk menghadapi Doktif. Saya melihatnya seperti itu ya, Valentino Lim. Kalau saya lihat dari sisi kacamata keilmuan yang saya miliki ya, DRL ini ada rasa takut dengan Doktif karena Doktif ini mempunyai data dan fakta. Ya, makanya cepat-cepat itu Doktif dinaikkan statusnya jadi tersangka ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan di situ dia bisa ngepres, ya ngepres Doktif. Ngepres dalam artian apa? Lu masih bisa bebas asalkan lu mau damai sama gua. Nah ini yang saya lihat. Ya, tapi ternyata Doktif nggak mau. Doktif akan melawan di situ. Nanti kita lihat pertarungannya akan lebih seru lagi nih. Ya, akan lebih seru lagi. Ini mainnya bongkar-bongkaran nanti. Ya, bongkar-bongkaran fakta ya yang ada ya. Dua orang menjadi tersangka ya atas laporan masing-masing. Ini akan seru guys. Dua orang menjadi tersangka atas laporan masing-masing. Indri Purnamasari, juga saya setuju banget. Padahal istrinya terlihat lembut. Buat kalian yang ingin berkomentar, silakan berkomentar guys. Buat kalian yang ingin ambil sesi konsultasi private, saya buka sesi konsultasi private ya untuk 30 menit dan 60 menit dan itu bermahar guys. Karena saya akan cek secara detail. Silakan kalian bisa inbox. Nah, untuk event ruatan Sengkolo ya untuk membersihkan diri kalian, jiwa dan raga kalian dari Sengkolo ataupun keapesan dan lain sebagainya, susah jodoh dan lain sebagainya. Ini masih saya buka terakhir hari ini guys. Ya, untuk pendaftarannya terakhir hari ini dan hanya tinggal tersisa kuota 2 orang saja. Silakan buat kalian yang mau ikut, kalian bisa inbox saya. Buat kalian yang susah jodoh, kemudian buat kalian yang sering dikucilkan dalam pergaulan, kemudian buat kalian yang merasa karirnya itu stagnan, nggak naik, ya kalian bisa ikut Perbuat Sengkolo ini. Saya biasanya buka 1 kali dalam 1 tahun aja, di akhir tahun menjelang awal tahun. Ini saya akan ritualkan khusus. Dan saya hanya buka untuk 10 orang, kuotanya sudah terisi 8 orang, tersisa 2 orang lagi guys. Buat kalian yang ingin ikut ya, kalian bisa inbox saya, maharnya nanti akan saya beritahukan di inbox guys. Buat kalian yang ingin berkomentar silakan, buat kalian yang belum follow silakan kalian follow akun TikTok official Master Black Jet dan kalian share live ini, semoga juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya guys. RGFS kapan pakai baju oranye? 2026 ya, sesuai dengan apa yang saya lihat Valentino Lim ya, karmanya akan turun. Berarti tahun depan belum bebas Nikmir ya Master. Nah, nanti kita lihat aja ya. Kalau saya lihat sih 2026 itu DNC.
Gunakan semua kekuatan yang ada di sisa pertarungan terakhir. Itu saran saya untuk Nick Mir. Ya. Untuk RK sendiri masih akan ada lagi ya wanita-wanita di belakangnya yang akan blow up. Setelah yang terbaru adalah Aura Kinasi terindikasi ya Aura Kinasi ya, mata netizen itu jeli guys. Bahkan ya saya melihat satu VT yang berjalan itu pas lagi di luar negeri itu kan ada tuh ya, ada rambutnya Aura Kasih tuh, di belakang ada yang videoin. Itu aja bisa kedetek sama netizen guys. Gambar siluetnya itu ya, itu sih bisa dijadikan bukti buat netizen gitu guys. No Fitri, intinya manusia jangan serakah. Serakah adalah maut. Iya betul itu. Serakah itu adalah maut guys. Apabila kita sudah diberikan segalanya, kita kurang bersyukur, pada akhirnya ya diambil lagi lah. Diambil lagi sama Tuhan. Kan minta damai sama adoptif. Iya itu Valentino Lim. Karena apa? Ya karena takut. Ya. Caranya ngepres adoptif seperti apa? Ya caranya seperti itu. Dia berpikir bahwa adoptif akan takut. Adoptif akan takut ketika menjadi tersangka sehingga diajukanlah ya untuk damai. Nanti kan mau ada mediasi tuh ya dari Empok Lela. Karena kan katanya mau ada mediasi dari Empok Lela tuh, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi adoptif kayaknya mah nggak bakal ngambil itu ya. Irah kau sehat-sehat semuanya, amin, sehat-sehat juga. Empok Lela dibikin bingung master, iya, dibikin bingung ya. Kakak berarti kaniknya bulan Januari belum bebas, belum tuh kalau saya lihat, belum ya. Paling di akhir-akhir ya 2026 kalau saya lihat. Asa sekolah mah ya tersangkanya ya kamu kan bisa lihat sendiri ya Valentino Lim. Yang cepat jadi tersangkanya siapa? Ya orang-orang yang nggak tergabung di dalam grupnya kan, orang-orang yang berseberangan sama mereka cepat kan jadi tersangkanya. Tapi mafia itu pasti akan dibabat kok ya, saya yakin pasti akan kena semua itu ya. Kepala kejaksaan tinggi negeri di Kalimantan Selatan aja kena kok itu, kepalanya ya guys, kepalanya itu. Nah, gimana Master pakai baju oranye juga? Iya, kalau saya lihat juga begitu Valentino Lim. Cuman agak alot kalau dia ya, agak alot. Kalau dia ini kalau udah kebuka semua, ya, kalau udah kebuka semua, nanti kan dokter kan akan berbicara juga di situ, ya, di mana produksinya itu dilakukan. Nanti kan akan kebuka semua, ya. Makanya saya mungkin ada video yang beredar ya di YouTube yang udah upload live saya. Saya senang Doktif jadi tersangka. Kenapa saya senang? Bukan karena saya senang Doktif jadi tersangkanya guys ya. Tapi dengan Doktif jadi tersangka, semua akan bisa terbuka ya. Ketika Doktif ini menjadi tersangka, semua akan bisa terbuka. Fakta dan datanya nanti akan dibuka oleh Doktif ya. Menyeret banyak nama ini, pakai uang semua. Iya, uang berbicara ya sekarang. Uang berbicara ya. Kayak kemarin ya, ada hasil hasil dari entah dari apa ya, korupsi atau apa ya, yang diperlihatkan itu 6,6 T ya. Ada Presiden Prabowo ya. Uang sebanyak itu tapi tersangkanya nggak ada, kan aneh ya. Uang sebanyak itu tapi tersangkanya nggak ada. Tersangkanya siapa itu? Bahkan di satu video yang beredar ya itu ada netizen yang memvideokan ada kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu ada capnya Kemenhub.
ada capnya itu Kemenhub ya. Kalian bisa lihat di video yang beredar itu. Tolong dikoreksi jika saya salah. YP dan Hakim yang di kasus Niki gimana Master? Pasti akan diaudit itu Valentino Lim. Saya melihatnya akan diaudit. Yang saya lihat di sini ya kejaksaan ini ingin bersih-bersih lah. Karena ada beberapa oknum-oknum yang bermain di dalamnya dan saya melihat ini kejaksaan ini kan karena sekarang sudah disorot nih guys. Ya. Di Kejarinya itu di Kalimantan Selatan itu kan sudah OTT. Tolong dikoreksi jika saya salah. Pastinya Jaksa Agung kita pasti akan melihat ini sebagai suatu sinyal untuk bersih-bersih. Karena apa? Kalau tidak bersih-bersih ya, hakim-hakim yang jaksa-jaksa yang lain akan tertarget, tertarget. Jaksa-jaksa yang nakal ya. Kayak Ray Beauty Spa Spill, Master tepat terus apa yang diomongin. Ya alhamdulillah, Kak Ray Beauty Spa Spill. Jadi saya melihat memang dari sisi yang lain ya guys. Ya mudah-mudahan nanti akan ada audit secara menyeluruh, apalagi kan Nikita Mirzani ini kan sudah melaporkan juga ya ke KPK kalau nggak salah. Cuman kan saya bilang ya KPK itu ada skala prioritas ya buat kalian yang sering ikut live saya. KPK itu ada skala prioritas untuk ditindaklanjuti guys. Nah yang kemarin ini adalah satu shock terapi di mana salah satu oknum kepala Kejaksaan Tinggi Negeri di Kalimantan Selatan itu OTT guys. Ya ini kan suatu sinyalemen penting ya untuk mereka yang kroco-kroconya ini ya, kroco-kroco di bawah ini ya, kepalanya aja bisa dipegang, apalagi kroco-kroco di bawah guys. Ya, itu bukan hanya Kajarinya ya, Kajari di Kalimantan Selatan ya, tapi di bawahnya ya, kepala seksinya juga kena itu guys. Jadi kan ini satu sinyal untuk mereka. Yang KPK gimana? Kalau saya lihat ini sudah masuk ke dalam tahap audit ya. Nanti tinggal ditunggu aja itu Valentino Lim. Saya saya melihat waktu kemarin itu kan saya bilang dia paling bawah ya. Ini sudah mulai naik ke atas nih. Sekarang posisinya ada di tengah. Untuk yang KPK ya, laporan dari Nikmir ini dari yang tadinya di bawah, paling bawah, ini sudah mulai naik ke tengah Valentino Lim karena beberapa skala prioritas ini sudah mulai eksekusi kalau saya lihat. Kayak kemarin beberapa jaksa itu kan sudah ditangkap ya, itu sudah eksekusi itu. Makanya ini sudah mulai naik dan mulai diaudit kalau saya lihat ya. Ya, buat kalian yang ingin berkonsultasi private ya, saya buka konsultasi private 30 menit dan 60 menit. Itu bermahar guys, kalian bisa inbox saya. Nanti akan saya cek detail permasalahan kalian mulai dari terserah. Kalian mau bertanya apa selama waktu belum habis, itu silahkan kalian masih bisa bertanya guys. DNC kasus Inara apa nanti ada yang pakai baju orange Master? Ini saya lihat kasus Inara ini penuh dengan drama juga ini DNC. Kasus Inara ini penuh dengan drama ya, kayak Dracin ya, drama Korea juga ya, drakor, cinta segitiga ya. Penuh dengan drama ya. Terkadang kita terkecoh dengan atribut agama yang dipakai. Ya. Sama seperti analoginya seperti ini, sama seperti yang sekarang sedang ramai ya, yaitu Dana Syariah Indonesia. Kalian tahu DNI apa tuh? DNS apa itu? Yang lagi rame ya. Ada di podcastnya Densu. Ya, semua yang memakai embel-embel agama itu ladang basah, guys.
ladang basah. Gampang sekali ya masyarakat dengan embel-embel agama itu, kalau misalkan jualan dengan embel-embel agama tuh cepet banget lakunya guys. Ending-endingnya apa? Ketipu kan? Di situ ada logo apa? Sudah ada logo halal guys. Sudah ada logo halal. Sudah dapat ISO. ISO-nya ada 2 lagi ya, ISO. ISO itu kayak kualitas gitu ya, kalau nggak salah tolong dikoreksi. Itu udah ada label halal ya dari MUI, sudah ada OJK-nya ya, sudah terafiliasi atau tergabung dalam OJK lah kalau nggak salah. Kemudian juga sudah ada ISO-nya 2. Itu aja masih bisa nipu guys. Ya. Berapa tuh totalnya, berapa triliun itu yang ketipu ya kalau di jumlah total. Ya makanya kalian tuh harus jeli zaman sekarang ya, harus jeli zaman sekarang. Embel-embel agama itu, atribut agama itu tidak menentukan seseorang itu baik ataupun buruk. Embel-embel agama ya, atribut agama. Makanya kan beberapa waktu lalu lah saya selalu bilang gitu ya, hati-hati ya, jangan menjudge orang itu hanya dari covernya guys sekarang ya. Bisa aja saya pakai embel-embel agama guys. Saya tinggal pakai udeng-udeng tuh, kan ada tuh yang saya posting di feed postingan saya ya. Saya tinggal pakai udeng, udeng kayak atribut agama, baju gamis pakai udeng tuh warna putih ya, kopiah putih. Ini kayak Habib ya, kayak Habaib ya. Bisa aja guys. Terus saya bawa embel-embel agama, cepet itu jualannya, cepet guys. Ya, tapi kan saya nggak mau. Saya memposisikan diri saya ya paranormal. Saya memposisikan diri saya spiritual. Terserah orang mau ngomong apa ya. Terserah orang mau ngomong saya udah punya kafling neraka, nggak masalah guys. Karena itu urusan saya dengan Tuhan saya. Ya. Daripada orang-orang yang memakai atribut agama menjual agamanya ya untuk keuntungan pribadinya, yang beranggapan bahwa saya sudah punya kafling sorga, ending-endingnya nipu guys. Ya. Lebih baik kita punya kafling neraka menurut mereka ya, daripada ya menurut kita sendiri kita sudah punya kafling sorga tapi ya ending-endingnya nipu. Ya sama aja, masuknya kemana? Neraka-neraka juga. Drama murahan bang, lebih menarik yang beraura-aura ya. Ya, lebih menarik yang beraura-aura ya. Yang beraura-aura itu langsung menonaktifkan kolom komentarnya ya. Itu saya sudah meramal sebenarnya ya. Nanti saya upload lagi dah ya. Di salah satu postingan saya itu, di salah satu YouTube. Entah itu di Waswas atau di Ganjil Misteri ya, saya lupa itu. Tentu saya sudah pernah meramal ya, akan ada artis wanita yang terekspos selingkuhnya ya, dan ini akan membuka tabir, dia akan membuka si pejabat ini nih ya, korupsi besar-besaran. Itu sudah saya ramal ya, nanti saya upload lagi guys. Laporan doktif ke MH gimana mas? MH apaan tuh? Valentino. MH siapa itu? Titinso apa bisa mengurangi hukuman kasasinya? Saya melihatnya bisa ya, masih bisa ya Titinso. Apalagi kan sudah ada shock terapi, harusnya mereka ya para penegak hukum yang memang menjadi kepanjangan dari tangan Tuhan untuk mencari keadilan, ini harusnya benar-benar bisa merefleksikan diri mereka masing-masing, di mana ada seseorang yang butuh keadilan. Bukan hanya Nikita Mirzani ya. Saya mengambil posisi Nikita Mirzani dan juga RG di sini. Saya mengambil di tengah-tengah. Ada 2 orang yang ingin mencari keadilan. Nah,
Ada satu orang yang dipaksakan untuk masuk ke dalam penjara, yaitu Nick Mir ya. Ya mudah-mudahan keadilan itu masih ada di negeri Konoha ini, meskipun memang agak riskan ya, agak riskan. Karena kalian lihat sendiri lah ya, lihat sendiri. Bahkan yang kemarin korupsi 200 T itu mendapat remisi 1 bulan. Suaminya salah satu artis ya, Sandra Dewi apa Dewi Sandra. Saya kadang-kadang suka salah nyebut ya. Tolong dikoreksi, Sandra Dewi apa Dewi Sandra ya. Itu dapat remisi 1 bulan guys. Kalian bayangkan korupsi 200 T. 200 T. Kalian lihat itu ya, sebanyak apa itu uang. Itu masih bisa mendapatkan remisi 1 bulan. Harusnya ya orang-orang kayak begitu, undang-undang perampasan aset itu harusnya segera disahkan ya, agar supaya apa? Agar supaya ada efek jerak. Lalu yang bermain korupsi itu hukum mati. Jadi kalau ketangkep tuh nggak ada lagi dia ketawa-tawa guys. Kalau sekarang kan ketawa-tawa ya, karena mereka masih bisa melihat bahwa ketika nanti bebas dari penjara, uang mereka masih banyak. Apalagi kan sekarang bisa ya, ketika dibilangnya di penjara tapi tiba-tiba dia pelesiran kemana atau dia main kemana gitu. Kayak gitu Titin so. Oh MH, iya logo halal ya, Valentino Lin ya. Agak susah juga nih Valentino. Apa ya? Mafia ini masih masih kuat kalau saya lihat. Mafia-mafia ini masih kuat. 2026 nih baru saya lihat akan mulai goyang. Mereka barel betul bang, pakaian tertutup itu belum tentu baik. Iya, pakaian tertutup itu belum tentu baik. Ya. Semua itu tergantung dari hati kita, bukan dari pakaian kita, bukan dari ucapan yang kita keluarkan. Misalkan kita mengeluarkan ucapan Masya Allah, Tabarakallah gitu terus gitu ya. Bahkan saya kenal ya satu orang, satu orang itu, wah dia ya syariah banget, syariah banget ya. Tapi ending-endingnya apa? Nusuk dari belakang guys. Dia syariah banget. Ya, tapi ending-endingnya apa? Nusuk dari belakang guys. Fitnah dari belakang guys. Jadi ini bukan tergantung tergantung atribut, bukan tergantung omongan, ucapan, bukan guys. Tapi dari hati kalian. Ya. Terkadang orang yang compang-camping, ya, kalian lihat di jalan, ada orang compang-camping, dia ngegembel lah istilahnya dalam tanda kutip. Dia ngegembel di jalan. Itu tingkatnya, tingkat ketakwaannya bisa melebihi orang yang memakai atribut agama dalam kesehariannya, guys. Jangan salah. Makanya kalian jangan istilahnya jangan menghina lah dalam hati ketika ada orang melihat orang yang compang-camping di jalan. Belum tentu orang itu derajatnya lebih lebih rendah dari kalian gitu. Bahkan derajatnya ini bisa lebih tinggi dari orang-orang yang menjual agama. Kalian kan nggak tahu di dalam kesehariannya dia seperti apa. Apakah dia menutupi dia menutupi pahalanya dia, kan kita nggak tahu guys. Mending seperti itu aja lah. Jangan berusaha menjadi malaikat. Ya, ketika kita masih jadi manusia yang menginjak tanah. Kalau malaikat kan bisa terbang guys. Manusia pasti nginjak tanah guys. Ya, jangan merasa paling hebat ya ketika kita sudah memakai atribut agama. Kayak gitu ya. Ada satu habaib ya. Ada oknum habaib lah kalau saya bilang sih.
satu oknum habaib yang sekarang sudah mulai terbongkar juga tuh, yang kemarin rame ya. Gampang ya kalau misalkan pakai atribut agama tuh semua bisa kesengsem. Iya. Tapi endingnya apa? Ditinggalin kan, nggak di nggak dikasih nafkah dan lain sebagainya kan. Jadi nggak menjamin guys, ya nggak menjamin sekarang. Menyahan betul master, iya benar master apa benar DRL benar-benar login. Ah itu mah cuman loginnya benar, tapi hatinya kalau saya lihat tidak tulus. Ya Valentino Lim. Jadi kalau saya lihat ya terlepas dari dia login, kalau saya lihat ya cari aman, cari simpati, ya cari aman, cari simpati. Yang kasihan siapa? Ustadz Dery lagi, kena lagi nih. Ya, kemarin belum lama dia kena lagi, karena maksudnya jadi si Inara juga kan dia keseret-seret juga tuh Ustadz Dery. Inara sama siapa tuh? Sama Insan keseret-seret juga. DRL kemarin-kemarin keseret-seret juga. Kasihan sebenarnya. Hmm. Tapi emang itu udah jalan hidupnya, ya udahlah. Buat yang mau berkomentar silakan guys ya. Linda Enda, saya lagi gak buka sesi terawangan ini. Untuk pribadi silakan bisa ambil sesi private konsultasi ya. NM tidak merugikan negara tapi membantu wanita Indo. Iya, sebenarnya kan ini fakta yang dibuka, bukan mengada-ngada ya. NM ini membuka fakta, bukan mengada-ada. Ya. Yang seharusnya dikasuskan itu adalah orang-orang yang melanggar kan. Tapi kenapa orang-orang yang membuka ini yang dihukum, sedangkan yang melanggar masih enak-enakan berjualan dan lain sebagainya ya, tanpa adanya permohonan maaf, tanpa adanya rasa menyesal, tanpa adanya rasa tidak enak ya ketika produknya ini ternyata bermasalah dan sudah membuat beberapa orang ini terkena masalah kulit, tidak ada rasa tanggung jawabnya. Dari sini kan kita bisa menilai guys, mana yang memang dia bertanggung jawab, mana yang tidak ya. Kalau saya skincare, istri saya pakai skincare yang udah lama dan nggak ada rasa ribut-ribut guys. Ya ada salah satu brand yang dipakai istri saya dan memang itu brand itu sudah lama ya, dia nggak ada huru hara skincarean ya. Itu istri saya pakai RH namanya. Kalian cari aja itu, ada nggak dia huru hara? Nggak ada guys, huru hara RH. Udah terpercaya dari dulu ya. Ini bukan saya promo, bukan. Tapi istri saya pakai tuh. Tisen, master ramal tentang Niki dong. Itu udah saya upload itu. Ramalan Niki. Terima kasih Davina Salsa. Friska Sihombing, master saya minta tolong dilihat tentang kesehatan. Saya hati-hati di 2026 Friska Sihombing. Ya. Ya, kalian kalau yang mau bertanya silakan lah, saya buka satu kesempatan ya untuk bertanya ya. Satu pertanyaan urgent ya, sama kayak Friska Xiaombing nih, ya. Nggak apa-apa lah, saya buka guys. Silakan kalian yang mau bertanya, kalau misalkan masih kurang pertanyaannya, mau nambah lagi kalian bisa ambil sesi private konsultasi ya. Jangan lupa kalian tap-tap layar, jangan lupa kalian share-share, semoga bisa bermanfaat buat yang lain. Friska Xiaombing. Area perut, ya, area perut ini hati-hati di area perut bagian kiri. Kalau saya lihat ini ada
ada titik merah yang menjurus ke hitam dia. Lalu dia ini naik ke atas ulu hati. Ini terindikasi adanya mahakut menjurus ke GERD. Lalu juga saya lihat ada sedikit penyumbatan di area jantungnya, jantung Friska ini. Ada sedikit penyumbatan dan juga ada penyumbatan di belakang area kepala. Jadi terkadang Mbak Friska ini sering mengalami pusing sebelah, migrain. Nah ini saya lihat ada penyumbatan, meskipun masih kecil ya penyumbatan itu hati-hati. Jadi makanannya harus dijaga. Ini 2026, kalau nggak ditindaklanjuti, ini saya lihat akan naik, akan lumayan bahaya ya, Mbak Friska Sihombing. Silakan kalau misalkan ada waktu ya, saran dari saya general check up Mbak Friska Sihombing. Jadi ketika general check up di dokter ya, medis dulu ya, silakan kamu ke medis dulu. Lalu kamu bisa lihat, nanti bisa samakan dengan apa yang saya katakan ini. Kamu bisa compare nanti dengan apa yang didapat dari hasil rekam medis general check up kamu ya. Dan itu harus ditangani. Karena apa? Karena ketika sudah ada sumbatan di area leher menuju kepala ya, dan juga ada di penyumbatan di area jantung, ini berbahaya ya. Makanan itu harus sudah mulai dijaga. Selamat siang juga Davina Salsa.